Hai, saya Joshua. Di tengah wabah seperti ini pasti banyak sekali kesulitan yang kita alami dari segi kerohanian dan juga dari segi fisik. Pembatasan-pembatasan yang dibuat seringkali meresahkan kita. Pernah tidak saudara berpikir ketika saudara mengalami pergumulan yang sangat besar, ketika situasi-situasi yang telah semakin kacau di dunia, dan seperti saudara mau berkata, di manakah Allah? Di dunia sekarang ini seperti kita menjadi takut karena wabah, takut berjalan, takut bergaul dengan orang yang lain, dan seperti Allah memalingkan wajahnya daripada kita. Hal yang sama yang dialami oleh Daud ketika dia mengalami tantangan, rintangan, pergumulan yang berat. Dia merasa takut dan dia berkata, di manakah Allah sebenarnya? Di dalam kitab Mazmur pasal 13, Mazmur singkat ini mengekspresikan jiwa yang paling dalam kesusahan. Pemazmur sementara bergumul dengan keraguan-raguan dalam jiwanya sendiri. Hal yang sangat unik ketika pemazmur Daud bergumul mengenai kejiwaannya, dan dia juga merasa takut ketika dia dikejar oleh bayang-bayang maut. Musuh-musuhnya mau membunuh dia. Mazmur ini menunjukkan keadaan jiwa yang ditinggalkan dan apa yang menjadi kerinduannya. Mari kita lihat bersama. Di sini ada 3 hal yang kita akan pelajari bersama. Yang pertama, di dalam ayatnya yang kedua dan yang ketiga, Daud dengan sedih mengeluh bahwa Allah sudah lama menarik diri dari hadapannya dan seperti menunda-nunda waktu untuk menolongnya. Daud dalam penderitaan yang dia alami, dia mencucurkan isi hatinya kepada Tuhan. Permasalahan-permasalahan yang dia hadapi membuat dirinya berkeluh kesah kepada Allah. Digambarkan dalam ayat ini seperti dia sangat sengsara, sehingga itulah yang mendorong dia untuk mengeluhkan semuanya kepada Allah. Nah, menarik di sini, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Daud di sini? Daud dalam kelemahan seperti telah melihat Allah mundur dan menjauh daripadanya. Ini adalah hal yang sangat serius sebenarnya. Ia menyangka bahwa Tuhan telah melupakannya, telah melupakan janji-janjinya atau covenant-nya dengan Daud. Dan seperti Allah telah melupakan kasih setianya yang ditunjukkan di masa yang lampau kepada Daud, seperti sudah dilupakan oleh Allah. Dalam ayat 2 dan 3 ini mengekspresikan sebenarnya rasa kekesalan Daud yang dikuasai oleh rasa takut, yang timbul dalam penghargaan yang tinggi dan keinginan yang tulus untuk mendapatkan perhatian dari Tuhan. Dalam ayat yang kedua berkata, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Di sini dia menggambarkan bahwa seperti Allah menyembunyikan wajahnya daripada Daud, seperti berpaling dari Daud. Karena itu Daud menginginkan supaya Allah kembali kepadanya. Dia menginginkan penghiburan dalam batinnya, seperti yang dulu Allah buat kepada Daud. Bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepadanya di masa-masa lalu. Di dalam ayatnya yang ketiga, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ia tersiksa karena kekhawatirannya yang memenuhi hati dari Daud ini. Sehingga dia berkata, berapa lama lagi Tuhan? How long, O Lord? Ungkapan ini menunjukkan kegelisahan hati dari Daud sehingga dia tidak tahu apa lagi yang harus dia lakukan. Dia merasakan dirinya seperti sendiri, sepi, tanpa teman untuk dimintai nasihat. Dia tidak tahu cara apa yang harus menolong dirinya sendiri. Bahkan mungkin dia kehabisan akal. Ada salah satu teolog yang bernama Matthew Henry, dia berkata, rasa cemas adalah beban berat yang seringkali dipikul sendiri oleh orang-orang baik, melebihi apa yang seperlunya. Daud sepertinya lelah dengan duka cita yang dia pikul atau yang dia hadapi. Karena itu dia berkata, dan bersedih hati sepanjang hari. Hal ini menunjukkan duka cita yang Daud alami, dan sepertinya berkelanjutan tanpa henti yang dia alami setiap harinya. Karena kekasaran musuh-musuhnya membuat dia semakin menderita dan dia seperti merasa semakin berduka cita karena hal itu. Ada 4 kali dia berkata, berapa lama lagi Tuhan? How long, O Lord? Ini adalah suatu ekspresi yang mau menunjukkan bahwa
Berapa lama lagi penderitaan yang harus aku alami? Itulah yang Daud alami. Bukankah ini hal yang sangat-sangat menyedihkan? Dan yang berikut, yang kedua, ada dalam ayat 4 dan 5 mengenai doa-doa yang Daud paparkan. Ayatnya yang keempat, pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Artinya di sini merujuk soal iman. Sepertinya Daud di sini merindukan supaya Tuhan menguatkan imannya karena permasalahan-permasalahan yang sudah dia alami. Dan ada perkataan Daud di sini, buatlah mataku bercahaya, menunjukkan bahwa dia ingin kembali bersemangat dalam hidup. Dia seakan tidak mau lagi terlarut dalam kesedihan terus-menerus. Karena itu dia berkata seperti itu. Daud mengungkapkan hal ini karena besarnya bahaya yang dia hadapi. Karena itu dia membutuhkan pertolongan dan pembebasan secepat-cepatnya. Dan berikut ada kata tertidur dan mati. Ini adalah suatu kesimpulan yang mau menunjukkan kalau tidak ditolong maka dia akan segera mati. Sebenarnya Matthew Henry juga berkata, tidak ada yang lebih membunuh jiwa selain dari tidak ada perkenanannya Allah, dan tidak ada yang lebih membangkitkannya selain daripada kembalinya perkenanannya Allah. Nah, yang menarik di ayat 5 memberikan suatu alasan kenapa Daud meminta Tuhan untuk menolongnya. Dia tidak mau musuhnya bersukacita karena mereka mengalahkannya dan bersorak-sorak atas kemenangan mereka. Dan yang ketiga, di dalam ayat yang ke-6 ini menunjukkan sepertinya Daud meyakini pembebasan seperti sudah benar-benar terjadi. Doa-doanya sebelumnya, di ayat-ayat yang sebelumnya, diubah menjadi sebuah pujian. Dia berkata seperti ini, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ini adalah sebuah keyakinan dari Daud mengenai kasih Tuhan, kasih setia Tuhan yang membuat dia memiliki kekuatan lagi, yang sepertinya menjadi pegangannya dan yang melindunginya. Daud meyakini dan dia tahu bahwa Allah tak akan membiarkannya dan tak akan mengecewakannya. Sehingga ada kata, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Iman akan kasih setia Tuhan yang dialami oleh Daud memenuhi hatinya dengan sukacita dan keselamatan yang dia rasakan daripada Tuhan. Dia berkata, karena kasih setia Tuhan, Daud menjadi sepenuhnya yakin akan keselamatannya dan juga hatinya. Meskipun dalam penderitaan dia seperti mau bersorak-sorak karena penyelamatan dari Tuhan. Hal-hal yang baik dari Tuhan membuat Daud memuji Tuhan. Saya tahu sebagian orang percaya seringkali bertanya di manakah Tuhan saat mereka menghadapi kesusahan hati atau penderitaan-penderitaan saat berjalan bersama Tuhan. Mungkin saudara pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan, berapa lama lagi penderitaan ini akan berlangsung kepada kami? Ungkapan-ungkapan ini sering terjadi di dalam kehidupan orang percaya kepada Tuhan. Ketika mereka berjalan bersama Tuhan, mereka akan mengungkapkan hal-hal seperti itu. Pada waktu Daud mengalami penderitaan, dia datang mengungkapkan itu kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Ini adalah salah satu contoh yang sangat baik yang perlu kita ambil. Ketika saudara begitu menderita dalam hidup, terasa sepi atau sendiri, saudara perlu mengambil sikap yang baik yang ditunjukkan oleh Raja Daud di sini, di mana dia mengungkapkan itu semuanya hanya kepada Tuhan. Daud mengenal Tuhan dan tahu akan kasih setianya yang tak akan pernah berkesudahan. Mari, lihatlah kasih setia Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Ketika Daud menghadapi penderitaan yang begitu menyiksa dirinya, dia tetap memuji Tuhan. Percaya akan kasih setia Allah atau Tuhan. Saudara perlu mengambil sikap yang sama seperti Daud ketika menghadapi sebuah penderitaan. Percaya kepada Tuhan oleh karena kasih setianya dan memuji Dia meskipun dalam penderitaan. Praise the Lord Jesus and God bless.